siang Sobat Visip, gimana kabarnya nih? Semoga Sobat Visip semua yang lagi nonton podcast ini selalu diberikan kesehatan dan juga hal-hal yang baik ya, amin. Nah, di podcast kita kali ini yang bertemakan podcast Jawara Visip Untirta untuk acara Disnatalis Visip yang ke-21 dari Visip untuk Banten yang akan dipandu oleh aku, Alia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih Sobat Visip, karena bintang tamu kali ini tuh sangat terhormat dan juga merupakan bakal calon daripada Wali Kota Serang, yaitu Bapak Ahmad Herwandi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Sobat Visip. Wah, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Cukup ya, semangat pagi ini. Semangat ya sehat, Pak. Ya, iya, secerah cuaca pagi ini iya, ya, siang ini. Sangat cerah ini cuacanya. Karena ini kan hari kebetulan Disnatalis Visip Untirta ya. Semangat ya Pak ya, berarti hari ini. Wah, keren banget. Oke Bapak, Bapak dari mana nih domisilinya? Kalau saya kebetulan kalau domisili itu dari Kota Serang ya. Wah, berarti orang sini langsung ya Pak ya? Wong asli, Serang. Wong Serang. Kebetulan di daerah Cinanggung saya tinggal. Cinanggung. Gitu. Tadi perjalanan ke sini gimana ya Pak? Aman? Apakah macet ya Pak? Ya, masih dalam batas inilah, nggak macet, terlalu macet ya Pak? Cukup padat saja gitu kan. Oke, Bapak boleh tahu nggak nih kira-kira ada nggak sih Pak panggilan khusus atau panggilan akrab buat Bapak nih? Kalau panggilan itu banyak yang manggil Andy, tapi sekarang orang Andy. banyak yang manggil Kang Herwandi. Oh, Kang Herwandi, iya, Kang gitu. Andy ya Pak boleh. Bisa Kang Andy, teman sekarang banyak Kang Herwandi. Gitu. Oke Bapak, oke. Gimana enaknya aja lah. Boleh dipanggil Kang Andy ya Pak ya? Boleh. Oke nih Pak, boleh diceritain gak nih background Bapak mulai dari mungkin pendidikan dan juga karir ya Pak ya? Iya, oke. Kalau pendidikan itu kebetulan saya sekolah dasar di SD Negeri 18 Kota Serang. Iya. Kota Serang ya Pak ya. Kemudian karena memang kebetulan orang tua saya itu begitu kelas 6 sebelum Eptanas dulu namanya Eptanas meninggal orang tua yang laki. Dan kebetulan ibu saya cuman ibu rumah tangga ya. Akhirnya saya melanjutkan studi SMP itu ke Depok. Gitu. Jadi karena memang terkait kendala biaya dulu kan. Akhirnya saya sudah mulai merantau tuh di Depok. Gitu. Jadi SMP-nya di Taruna Bakti Depok. Nah, kemudian setelah lulus SMP saya balik lagi ke Serang, SMA-nya. Balik ya Pak. SMA-nya itu di SMA Bina Taruna yang sekarang jadi SMA 5 Serang. Kalau dulu dikenalnya dengan SMA 1 kelas sore. Wah, kelas sore ya. Karena gurunya dari SMA 1 waktu itu Bina Taruna. Jadi ya saya kembali ke Serang SMA gitu kan. Ya karena memang itu saya mandiri ya. Waktu itu saya sambil jadi kenaik angkot lah untuk membiayai sekolah itu. Pak. Nah, begitu lulus SMA sempat ikut tes masuk di UI, nggak masuk kan, sempat nganggur. Akhirnya saya ikut tes di Universitas Mataram di Lombok. Wah, jauh sekali di ya Pak Lombok, ya. gitu. Jadi cuman lulusnya nggak di Universitas Mataram karena saya waktu itu cukup terlibat aktif ya di gerakan mahasiswa dan mengadvokasi banyak kasus masyarakat di NTB. Jadi kuliahnya jadi terbengkalai. Lulusnya malah di Universitas Mahasaraswati. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu waktu Bapak kuliah tuh mengambil jurusan apa nih Pak? Kebetulan saya ngambil jurusannya itu ilmu ekonomi studi pembangunan. Wah, jadi kalau dulu tuh ilmu ekonomi sisa penjurusan katanya, karena paling sedikit peminatnya. Oh iya gitu ya Pak. Wah nih, aku juga ekonomi pembangunan saya. Aku juga punya fakta yang menarik nih. Ya, waktu dulu Bapak kuliah sempat menjadi seorang aktivis ya Pak katanya? Ya gitulah jadi aktivitas karena memang kan pada saat saya kuliah ini memang lagi sedang gejolak ya gerakan mahasiswa itu kan eskalasinya lagi cukup tinggi gitu kan. Makanya saya masuk dalam kelompok mahasiswa 98 lah kata yang waktu itu gencar berjuang menurunkan Orde Baru. Jadi saya sudah terlibat di organisasi mahasiswa semenjak masuk karena pada saat itu sudah mulai bergolak ya karena saya masuk 97. 97 itu kan sudah mengalami krisis ya sebelumnya. Tapi di tahun sebelumnya saya juga sudah terlibat sebetulnya di gerakan Mega Bintang pada saat itu ketika PDIP waktu itu diambil oleh
kubu Suryadi ya, di mana itu hasil dari rekayasa rejim Orde Baru. Jadi memang dari sejak SMA sudah cukup tertarik lah untuk gerakan-gerakan pengadvokasian itu. Jadi selama kuliah saya aktif di organisasi mahasiswa dan banyak terlibat aktif mengadvokasi kasus-kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan pemerintah. Karena dulu di Lombok sendiri banyak kasus sengketa lahan. Gitu. Gitu ya Pak, luar biasa sekali ya Pak, dari kuliah sudah aktif, sudah menjadi aktivis ya. Iya, karena kan memang jadi tugas sejarah lah mahasiswa. Iya, mahasiswa betul, itu kan tugasnya ngelawan, kalau nggak ngelawan iya, repot. Betul sekali, Pak. Jadi mahasiswa nggak ngelawan. Harus berani berbicara. Harus berani speak up kalau kata orang sekarang. Gitu. Kalau kayak gitu nih Pak, kita kan juga sebagai mahasiswa ya. Sebenarnya waktu dulu Bapak kan sempat menjadi aktivis. Sebenarnya apa nih hal yang mendorong Bapak untuk naik gitu ke kursi pemerintahan nih sekarang? Iya, saya pasca dari NTB itu 2008 lah masuk ke Jakarta karena jadi pengurus pusat ya. Kebetulan waktu itu jadi pengurus pusat Serikat Tani Nasional. Cuman gak lama di Jakarta kebetulan ibu saya sakit stroke di 2008. Akhirnya mau tidak mau karena saya anak terakhir dan yang memang belum menikah akhirnya saya kembali ke Serang untuk ngurus ibu sampai dengan meninggalnya di tahun 2019 Desember. Nah di 2008 itu saya begitu balik ke Serang diminta oleh salah satu pejabat di Pemkot karena waktu itu Serang kan baru berdiri tahun 2007. Nah ada satu OPD baru dibentuk namanya BPTPM, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Kemudian saya diminta untuk membantu menyiapkan regulasi di BPTPM. Jadi saya menyiapkan aturannya dari mulai peraturan wali kota sampai dengan saya membuat format formulir sampai dengan produk di pelayanan perizinan. Cuman ketika saya bekerja sebagai tenaga honor, kalau dulu magang sampai sekarang juga baru sekarang kan karena baru digaji tahun 2018 dari 2008 sampai 2018 tuh nggak digaji. Cuman aktivitas saya di gerakan nggak saya tinggalkan karena saya kan cukup lama lah bergerak di gerakan kerakyatan ya. Makanya kemudian saya di Banten membentuk yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten. Nah, LBH Rakyat Banten ini adalah LBH struktural yang memang fokus kerjanya adalah mengadvokasi kasus-kasus struktural gitu loh. Jadi kita tidak mengadvokasi kasus-kasus pribadi ya, apalagi terkait dengan kasus korupsi dan sebagainya. Tapi kasus struktural itu antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan korporasi gitu. Oh jadi memang terdorong ya Pak, jadi menjadi motivasi untuk Bapak gitu ya? Iya, jadi menjadi motivasi. Makanya kenapa kemudian saya selama mengabdi ya 15 tahun di pemerintahan saya lihat ada beberapa PR ya, karena Kota Serang berdiri dari tahun 2007 dan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten ya. Kita tahu kan kalau mau lihat Provinsi Banten itu kan lihat Kota Serang, karena mau nggak mau ini adalah etalase Provinsi Banten. Cuman kan kita lihat dari mulai penataan kotanya, kemudian tingkat kemiskinannya, tentang penyediaan lapangan pekerjaannya ini masih minim. Ini yang kemudian menjadi keinginan saya karena memang basic saya di gerakan, kemudian keinginan saya ingin coba turut serta lah dalam kekuasaan dengan coba maju di kontestasi Pilkada Kota Serang 2024 ke depan. Jadi tujuannya adalah politik untuk kebaikan. Iya, untuk rakyat ya Pak ya. Jadi untuk rakyat. Memang harus terbuka dulu matanya untuk melihat masalah-masalah yang berada di masyarakat ya Pak. Iya. Kalau misalkan berdasarkan masalah yang tadi nih Pak, kira-kira nih kan Bapak tadi udah berbicara mengenai kemiskinan, tingkat pendidikan. Lalu menurut Bapak bagaimana nih sih Pak, kalau misalkan nanti Bapak akan menjadi wali kota ya, bagaimana cara Bapak untuk menangani dan bagaimana solusinya gitu untuk menangani masalah-masalah tersebut gitu loh Pak? Ya, ketika saya mau maju di kontestasi ini saya harus bisa mempersiapkan visi dan misi ya ke depannya, karena visi misi calon ini ke depannya yang terpilih akan dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan RPJMD pemerintah
Kota Serang. Makanya saya sudah siapkan. Jadi dari fakta-fakta masalah yang ada itu, kemudian saya memiliki visi menuju Kota Serang yang aman, sejahtera, inklusif, dan kolaboratif. Makanya kemudian saya pakai tagline-nya Kota Serang asik. Wah, luar biasa. Jadi asik sekali, itu dari visi yang memang menginginkan terbentuknya Kota Serang yang aman, sejahtera, inklusif, dan kolaboratif gitu. Iya, betul, Pak. Kemudian nih Pak, apakah ada langkah-langkah yang pasti untuk menangani masalah lapangan pekerjaan? Karena kita tahu ya Pak, sebagai generasi muda nih, kita pasti bakal was-was sekali ya Pak mengenai lapangan pekerjaan. Wah, anak muda sekarang lagi risau, lapangan pekerjaan di Serang tuh mungkin masih yang terbilang minim gitu loh Pak. Kira-kira menurut Bapak kayak gimana sih Pak? Pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, kalau terkait dengan lapangan pekerjaan kan begini, kita harus objektif melihat kondisi Kota Serang ya. Kondisi Kota Serang ini kan memang pertumbuhannya PDRB-nya ini kan dari sektor perdagangan dan jasa ya. Berarti kan sektor inilah yang kemudian mampu menyerap mobilisasi masyarakat secara besar ya. Sehingga bagaimana kemudian gitu kan masyarakat Kota Serang ini bisa terserap di sektor ini, di perdagangan dan jasa ini. Makanya saya bilang bagaimana kita juga pemerintah Kota Serang mengeluarkan kebijakan yang jelas terkait kepastian hukum, kemudahan berinvestasi, sehingga investor akan mau berinvestasi di Kota Serang. Dan peluang ini yang kemudian bisa dijadikan landasan untuk meningkatkan penyerapan lapangan pekerjaan. Karena mau tidak mau juga RT RW Kota Serang ini kan cukup terbatas ya terkait dengan wilayah industri. Kalau sekarang RT RW-nya wilayah industri itu ada di sebagian kecil Kesemen dan sebagian kecil Kecamatan Walantaka gitu. Dan industri ini kan yang ada di Kota Serang juga di RT RW ini bukan industri dengan skala besar, sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga mungkin tidak akan bisa maksimal ya untuk sektor industri. Tapi bagaimana meningkatkan di sektor barang dan jasa ini gitu untuk penyerapan tenaga kerjanya. Wah, luar biasa. Oke Pak, saya ingin bertanya lagi. Banyak nih Pak, ada juga saya pernah mendengar ya, ibu kota Serang ini kan sebenarnya ibu kota daripada Banten ya Pak. Namun banyak yang masih beranggapan bahwa Serang ini tidak terlihat seperti ibu kotanya gitu loh Pak, dibanding kota-kota yang lainnya gitu loh Pak. Menurut Bapak gimana pandangan Bapak terhadap statement tersebut? Iya, pernyataan seperti itu sering saya dengar, terutama dari para pengunjung ya, yang coba main ke Kota Serang, yang coba mau investasi. Karena kebetulan saya kan saat ini honor di PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi biasa bertemu dengan investor kan. Ya, penataan kotanya yang memang saya lihat belum cukup maksimal ya untuk ditata menjadi lebih baik gitu kan. Kita bisa lihat masalah sampah, kemudian banjir gitu kan. Ini ibu kota provinsi tapi kok wajahnya seperti daerah apa gitu. Makanya saya bilang ini juga yang harus coba dibicarakan, ada tindak lanjut dengan pemerintah provinsi. Karena kan saat ini kalau kita mau jujur, Banprop untuk Kota Serang sangat kecil. Padahal ibu kota Serang ini sebagai ibu kota provinsi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang secara langsung ya itu ditangani oleh provinsi, seperti revitalisasi Banten Lama itu kan anggarannya dikelola sendiri oleh provinsi, sehingga ada beberapa pekerjaan yang itu tidak diserahkan ke pemerintah Kota Serang, sehingga ini kadang saya melihat ada yang tidak sinkron gitu terkait dengan penataannya gitu kan. Makanya saya bilang komunikasinya juga memang harus dibangun dengan pemerintah provinsi untuk menata Kota Serang menjadi lebih baik, sehingga etalase provinsi Banten ini bisa terlihat seperti layaknya ibu kota provinsi di provinsi-provinsi lain gitu. Oke, baik. Bapak boleh bertanya, bagaimana sih strategi Bapak untuk memenangkan suara menjadi calon wali kota Serang nih Pak? Apa aja strateginya yang akan Bapak gencarkan gitu untuk memenangkan suara hati rakyat gitu? Ya, kalau strategi sih biasa ya, yang secara umum pasti akan membangun struktur ya. Struktur itu kan pasti akan dibangun sampai tingkat TPS. Cuman saya kembali pada prinsip dasar ketika saya mau maju. Yang saya bawa ini adalah politik kebaikan, maka saya akan terus berkampanye secara hebat untuk mengkampanyekan visi misi yang saya bawa, bahwa politik itu tujuannya untuk kebaikan. Maka ketika orang sudah mau maju di kontestasi pilkada, berarti
ia harus sudah sepenuhnya kehidupannya diabdikan untuk masyarakat banyak, sehingga kita harus mampu menjelaskan kenapa politik itu untuk kebaikan ke masyarakat. Ini kan yang harus dirubah paradigma di masyarakat yang tadinya misalkan dalam tanda kutip di politik itu dianggapnya perayaan Lebaran, kemudian masyarakat itu kan harus ada imbal balik ketika memberikan suara. Ini yang harus juga dilakukan, karena basic saya misalkan dari kelompok gerakan, saya juga harus mampu mengedukasi ya di kontestasi ke depan ini bahwa kalau mau maju gitu kan, ya masyarakat juga harus sadar memilih pasangan calon itu yang memang memiliki visi dan program yang jelas. Makanya saya bilang, kenapa sih misalkan masalah korupsi ini nggak selesai-selesai? Kos politiknya terlalu besar. Ya bayangin aja misalkan sampai habis 25 miliar, 30 miliar. Sedangkan kita tahu gitu APBD Kota Serang ini cuma 1, berapa triliun, dengan PAD itu nggak lebih dari 300 miliar. Makanya saya bilang, kalau kos politiknya besar, ya objektif lah. Orang juga balikin duit dulu gitu kan. Apalagi kalau asetnya sampai dikorbankan, dibalikin aset. Makanya saya bilang masyarakatnya juga harus kita edukasi. Ini juga butuh peran dari partai politik ya sebetulnya ke depannya, bagaimana partai politik ini juga secara aktif mengedukasi masyarakat terkait politik, sehingga ayo kita sama-sama menata Republik ini menjadi lebih baik gitu. Untuk sekarang nih Pak, Bapak sudah berada di partai tertentu belum ya Pak? Kalau partai kebetulan kan masih semua prosesnya dalam proses penjajakan. Cuman saya udah daftar di beberapa partai kan. Karena kebetulan saya ini bukan kader partai peserta pemilu kemarin. Saya ini orang luar yang coba mengambil hati partai lah. Komunikasi politiknya tetap dijalin. Dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan bagaimana meningkatkan popularitas, seperti apa yang saya lakukan ini, door to door campaign, memasang alat peraga. Karena kan paling tidak kalau popularitas saya tinggi, ya siapa tahu ada partai politik yang kepincut lah bahasa caranya untuk meminang saya ya, Pak. Gitu. Iya betul. Kalau boleh tahu nih punten nih Pak, kira-kira nih berapa sih ongkos yang Bapak keluarkan gitu untuk menanamkan strategi mungkin, atau untuk yang diperlukan gitulah selama menjadi bakal calon gitu Pak? Ya kalau ongkos yang sudah ya, yang sudah dikeluarkan ya cukup lumayan lah, karena kan sosialisasi yang sudah saya lakukan gitu ke masyarakat itu kan ada beberapa alat peraga ya, yang saya dari mulai memasang baliho di papan-papan reklame, kemudian baliho yang menggunakan kayu, bambu, kemudian untuk ini ya angka ratusan lah. Wah lumayan ya Pak. Lumayan. Ya memang harus siap mengabdikan diri untuk sekali masyarakat itu. Jadi kan kita mencoba bagaimana serasional mungkin lah pengeluaran itu. Oke, baik. Boleh, sangat hebat sekali ya Bapak ya, dan sangat menginspiratif sekali nih Pak. Boleh Bapak berikan statement kepada Sobat Visip di rumah nih Pak, sebelum kita tutup ya. Boleh berikan closing statement? Iya, jadi untuk para Sobat Visip, jadi memandang politik itu adalah untuk kebaikan, karena yang harus diingat, manusia itu hidup hanya satu kali. Kita itu hanya menunggu mati, tapi bagaimana kita bisa bermakna untuk orang banyak, bisa dikenang oleh orang banyak, yaitu kita harus menanamkan kebaikan. Makanya saya mengimbau kepada Sobat Visip yang masih muda-muda, ke depannya harus punya keinginan gitu loh, untuk terlibat dalam politik praktis ya, karena kawan-kawan Sobat Visip ini saya rasa masih idealis lah, makanya butuh anak-anak muda yang punya visi, yang memang harus menggantikan angkatan-angkatan tua yang saya bilang udah cukup konservatif. Gitu. Oke, terima kasih Bapak ya sudah memberikan kata-kata kalimat motivasi nih buat Sobat Visip di rumah. Nah Bapak, sebelumnya nih kita juga punya nih jargon Visip nih Pak. Apa itu? Jadi kayak gini, Visip brotherhood, together we can be hood, gitu Pak. Kita boleh ke Sobat Visip Pak? Boleh. Oke, ulangi nih ya Pak. Visip brotherhood, together we can be hood. Oke Bapak, kira-kira ada nggak nih harapan Bapak untuk Kota Serang ke depannya?
Ya, harapan ke depan untuk Kota Serang itu ya saya mengimbau kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih pasangan calon di kontestasi Pilkada Kota Serang bulan November tahun 2024 ke depan. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, kayaknya waktunya sudah menunjukkan pukul ini ya Pak. Gitu. Iya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu ke sini nih Pak. Iya, jauh-jauh juga ya. Oke, Sobat Visip, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast bersama Bapak Ahmad Herwandi. Kita pamit undur diri ya Pak. Selamat siang Sobat Visip. Oke, terima kasih Pak.